Selamat pagi, Wong Sumatera Selatan, Wong Kitogalo. Udah siap belum di minggu yang cerah ceria ini adventure sama gue Nadi Chandrawinata? Mari kita menapak dan adventure bareng-bareng di sini. Ditemenin sama gue juga dong bro, Rikas Harsa. Yeah, and happy Sunday to you all. Bye trip, bye adventure. Woo! Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance. Pagi ini gue excited banget guys, karena gue dapat kesempatan buat nyetir mobil off-road. Hihi. Bukan cuma lu aja yang seneng dan excited, tapi gue juga. Ditambah lagi, ada peserta off-roadnya yang cewek-cewek nih. Wow, keren. Are you ready? Oke, bentar lagi kita mau rame-rame main off-road di Padang Serunting, bener? Ya, kita nggak sendirian, kita sama teman-teman dari BORT. Wow. Bersama Off-Road Racing Team. Ayo, ke depan semuanya. Teman-teman, sini dong, nih. sini dong, kenalan dulu, sini. Aduh. Ini nggak cuma cowok-cowok doang yang hobi, ternyata banyak juga yang cewek-cewek hobi. Lihat nih. Nih, ini yang paling masih biasa. Udah siap kita untuk melakukan off-road? Oke, my trip, My adventure! let's go. Trek off-road seru yang wajib disusuri nih sama kita-kita yang hobi mengendarai mobil yang dirancang khusus mampu melintasi berbagai macam permukaan medan off-road ini. Trek di sini nggak cuma seru disusuri, tapi juga bisa ngebuat kita merasakan bagaimana serunya melintasi lintasan off-road yang kayak udah pro nih. Haha, yeah! Oke, sekarang kita mau ke bawah, kita mau survei treknya dulu kayak gimana. Karena sama sekali kita blank, kita belum pernah main ke sini. Oke, my trip, my adventure. Trek di sini sebagian besar berupa tanah merah dengan sedikit bagian yang berbatu. Dan di kiri kanannya guys, ditumbuhi oleh tanaman tropis yang cukup subur. Oh ya bro, gue juga mau ngingetin nih buat lo semua yang mau coba aktivitas ekstrim. Jangan lupa dan jangan malu-malu untuk selalu minta temenin sama yang lebih ahli. Kayak gue sama Rika sekarang ini guys, kita berdua masing-masing ditemenin sama teman-teman off-road yang udah tahu trek, alias medan perangnya. Waduh, emang trek yang kayak gini nih dicari sama para penggemar olahraga yang beradrenalin tinggi. Soalnya, bawaannya mau ngebut terus dan taklukin setiap tantangannya. Di sepanjang jalur tanah ini nggak diperbolehkan ada aktivitas apa-apa guys. Apalagi lalu lalang kendaraan roda 4 ini. Jalur ini bener-bener buat off-road aja. Oke, gue baru nyoba jalur. Dan sekarang kita akan coba zigzag jalurnya. Debunya lumayan ya. Bang, gimana nih bang? Seru pak. Here we go, we try. Okay, let's do this. My trip, Adventure. my adventure. Woo! Yang ini khusus buat atraksi aja. Treknya udah sengaja dibuat menyesuaikan kontur undakan tanah yang dijamin memompa jantung para pengendara off-road. Dari dulu sebenarnya gue udah ngelirik sama hobi ekstrim yang satu ini nih guys. Cuma sayangnya keluarga gue nggak ngizinin gue untuk terjun lebih dalam. Ya berhubung gue perempuan sendiri di keluarga. Ya selain ibu gue. Hiks. Ya udah nggak apa-apa. Mumpung ada kesempatan nih guys, main-main di trek off-road. Kita hajar aja yuk. Go 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 go. Tadi kita udah nyoba 2 kali, tapi yang kedua kalinya ternyata treknya beda. Yang awalnya lurus aja ke kanan, jadi bingung lagi.
Rikas dulu, dia akan menunjukkan elokan lekukan dengan pacarnya, si mobil warna merah. Kita lihat bagaimana gerakannya si Rikas. Let's find out. Oke, gua akan mulai dari nol. Kita akan pasang timer dan kita lihat siapa yang lebih cepat. Dimulai dari nol, hitungan dari gue. 1, 2, 3. We'll see. Ya, apes banget sih gue. Kenapa mobil gue pakai mati segala? Gue yakin si Nadine nih pasti lebih cepet dari gue. Rikas mati, mobilnya mati. Lihat nih, kayak gue yang menang nih. 2 menit. Semangat. Tetep pede aja dulu. Walaupun mobil gue cepet mati, ya kali aja gue masih hoki, ya kan? Haha, sikat! Kalau udah di bawah tuh udah lupa tahu nggak? Aduh, mana ya? Kiri, kanan, kiri, kanan. Oh! Boom! 3 menit. 18 menit. Detik. Salah ngomong. Are you ready? I'm ready. 3, 2, 1, go! Wow. Woi. Wah, nah Nadine lumayan kalau urus-urusan soal setir karena gimana ya, mungkin mantannya dulu pembalap jadi suka diajarin. Kalau nggak salah sih gitu ya mendengar gosipnya. Bye Rikas, kayaknya gue jadi pemenang nih. Perjalanan gue lancar tanpa hambatan. Tapi pas sudah mau finish, gue sempet ngebuat semuanya panik sampai lari-larian karena nyaris tabrak. Ups, hehe. Peace ya, maaf. Menang tapi nggak semua orang jadi kabur gara-gara lo. Masa kayak gitu? Wah, kayaknya gue terlalu nganggap remeh Nadine ya kayaknya. Tadi gue gofur 1 menit soalnya. Berapa? 2 menit 12 detik. You're the winner. Oke, gue dapat kado apa nih? Sebenarnya gue udah tahu. Lu nggak usah bilang kalau lu tuh jago nyetir. Ya menurut pengalaman dan gosip yang didengar kan mantan pacar lu kan pembalap. Ya udahlah, kita udah ngerti. Jadi ya udah biasa. Navigator gue, wow, mengarahkan dengan baik dan tepat. Ya dan sekaligus mantan pacar itu tadi juga sih. Kedua mantan. Aduh, thank you. Oke, so far so good. Gak apa-apa nih. Coba dicek bertiga dong. Oke, 3, 2, 1. Madrid. My Adventure. Tujuan perjalanan kita adalah menikmati keindahan pesona Curug Air Karang. Buat ngelihat secara langsung air terjun tersebut, maka kita harus menjelajahi hutan. Masih lurus? Ya. Benar. Nah, kita lagi perjalanan nih, mau ngeliat ke air terjun Curug Air Karang. Ya kan? Dari sini sekitar 30 menit ke lokasi. Nah, treknya ini lumayan terjal dan lokasi ini baru dibuka jalur ini. Belum banyak yang tahu. Jadi makanya masih sepi di sini. Iya, kelihatan juga sih treknya juga memang udah setapak tapi Belum permanen. Belum permanen. Ya udah, ayo kita lanjut perjalanan.
Selama perjalanan, kita menjelajah hutan pepohonan yang ada di sekeliling kita, sekaligus memberikan keteduhan di setiap langkah kaki kita. Dan siulan suara burung dari tengah hutan adalah hiburan musik gratis di tengah kesunyian hutan. Mana kita? Wah, pengen tahu ikut ya. Hutan yang kita laluin ini treknya lumayan sulit guys. Kenapa? Karena emang belum banyak yang berkunjung ke sini. Air terjun yang bakal kita datengin ini cuma diketahuin sama penduduk asli sini nih guys. Beruntungnya kita. Harus ekstra hati-hati banget nih guys ngelewatin setiap treknya yang cukup curam. Yap, jadi kondisi hutannya belum dibuat trek khusus untuk mempermudah para petualang yang mau ke air terjun. Kita kayaknya masih 5 menit lagi, tapi udah deket kok suaranya. Iya udah tambah deras ya suaranya. Teman-teman kita udah di bawah semua. Belum mandi kan? Gue belum mandi soalnya. Kita pagi-pagi udah berangkat dari air terjun. Air terjun, air terjun. Fine. Nah gini nih, terlalu lama di bak mandi, dengernya yang gitu-gitu udah langsung menghayalnya air terjun. Sorry, Kas. Ya, udah jadi anaconda lagi deh. Aduh, ini gue suka banget ya lihat deh, ini karakter dari bukit ini. Karena ini hutanan dingin, lihat banyak banget akar-akarnya bergelantungan dan semerambut gitu kayak kusut banget. Dan itu yang membuat jadi teduh pas kita tadi jalan turun terus. Nah, yang dimaksud dengan air terjun, air karang ini, itu yang dimaksud. Soalnya bentuk batunya itu mirip karang. Dan cadas tuh pasti keras banget kayak karang. Banget. Nah, lu denger gak tadi? Dari tadi gue denger kayak suara, ini kan alam terbuka banget nih. Ada burung, ada monyet, kayaknya ada suara siamang juga deh. Ada gak? Ada. Nanti deh lu denger deh. Tapi jarang, lebih sering burung soalnya. Iya. Tuh. Ini katanya kayak burung kenari, apa istilah? Burung kenari. Ini apa namanya? Princit. Princit ya di sini Burung bilangnya. princit. Kayak burung kenari katanya. Merdu banget. Aduh, aku berharap suaraku merdu seperti burung jadi aku bernyanyi. Kalau gede penyanyi aku sombong kayaknya deh. Wah. Oke. Alright. Ayo dibutuhkan perjuangan dan semangat yang tinggi untuk mencapai titik yang kita inginkan. Seperti yang kita lakukan di pagi ini, keindahan air terjun, Curug Air Karang. Bye trip, bye adventure. Akhirnya, perjalanan yang sulit dan panjang selalu guys terbayar dengan sesuatu yang luar biasa. Inilah Curug Air Karang yang gagah dan indahnya luar biasa. Wow, rasanya semua capek gue hilang. Terpesona banget gak sih sama perpaduan hutan, sungai, dan air terjun yang membentuk taman yang masih alami ini? Ajak gue bilang, wah ada yang mau asik-asik yang ngajak gue nih. Ikut! Wah! Woi, Rika udah berdua. Rikas! Bentar. Aduh, Rikas, diganggu aja deh. Gue lagi nikmatin ayunan ini sendiri. Ini dia malah ikutan nimbrung. Rikas, awas ya. Pukul nih. Rikas, buset deh ini orang. Ya elah Din, di mana-mana itu bakalan kerasa lebih indah kalau ngelakuinnya sama-sama. Iya enggak? Membuat Nadine marah. Ya, kita mainnya di atas aja. Klip on
Satu gue jangan berikan. Gue nggak ada satu lagi. Gue buang Clippernya lo. Gue buang Clippernya lo. Ayo. Topinya buang. Gak apa-apa. Oh no, gue gak mau satu lagi. Oke bro, kita nikmatin air terjun lebih dekat. Kita harus nanjak ke sana. Let's go. Bye trip. Ngambek. Bye adventure dong. Adventure. Setiap air terjun memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing. Gak ada rasa jenuh tiap kali menikmatinya. Malah gue akan bertambah penasaran nih guys. Setelah melihat satu air terjun, pasti ingin melihat keunikan berbeda dari air terjun lainnya guys. Ya, kita udah sampai di air terjun air karang. Gue setuju sama Nadine. Kalau duduk-duduk di dekat air terjun itu, rasanya tenang banget sampai ke hati. Indonesia itu benar-benar kaya bro. Cuman kita nih yang harus menjaga dan melestarikan semua ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sayangnya air terjun utama di Curug Air Karang ini cuma bisa kita liatin aja. Soalnya terlalu berbahaya untuk mandi-mandi di bawah sana. Hari ini saya bersama tim memandangi sebuah keindahan Curug Air Karang. Kamu pasti suka deh saya. I wish you are here. Yeah. Stand. Kebetulan kita datang di saat musim kemarau. Debit semua air terjun saat ini nggak terlalu besar atau bisa dikatakan kecil. Tapi, walaupun debit airnya kecil, keindahan pesona semua air terjun di pedalaman hutan desa Karang tetap menakjubkan. Oh, the meaner side of me. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. So beautiful. Lo lihat kan apa yang gue lihat? Bunga, sebuah kelembutan, dan Curug Air Karang. Kekerasan mereka bersatu menjadi kebersamaan. Oh, gitu. You got something I need in this world full of people. There's one killing me, and if we only die once, I wanna die with you. Jangan sedih. Kalau tadi kita cuma bisa mandangin air terjunnya aja. Nah, sekarang kita turun ke bawah buat lihat dan mandi-mandi di cabang-cabang air terjun yang lainnya. Curug Air Karang ini emang the best. Mata dan jiwa kita bener-bener dimanjain sama keindahan alamnya. Oh ya guys, kalian harus hati-hati juga ya kalau jalan di atas batu-batu seperti ini. Apalagi kalau berair dan berlumut. Pijakan lo bakal licin abis. Nah lebih baik sih pakai sepatu aja nih seperti gue.
Si Rikas kayaknya sampai nggak sabar banget tuh buat nyebur ke air. Sabar Mas. Oh, segar banget. Thank God. Engkau telah menciptakan tempat yang menyenangkan. Terima kasih semesta untuk setiap tetesan airmu yang menyegarkan dan menenangkan bagi setiap raga yang bersentuhan. Gue bener-bener betah dan pengen berlama-lama di sini. Jatuh cinta gue. Hehe. Jatuh cinta kan gak harus sama orang aja, tapi juga bisa sama alam. Bener gak? Kita semua sempat panik pas Audi ke bawah arus. Wah, gua langsung bantuin dia deh. Untungnya masih bisa selamat dan masih ada aliran air yang tenang buat kita berhenti. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua guys, supaya lebih berhati-hati menghindari arus di lokasi adventure yang rawannya seperti ini. Gue gak bisa ngomong. Akhirnya gue ngerasain ngelawan arus. Oke, kita naik lagi aja. Cari yang lebih itu. Gue udah bilang. Nah, jadi nih. Nah itu tuh, Audi dibilang jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu dalam. Nah, mau arus lah dia, Rikas yang menolong. Dia langsung pasti itu kelewatan. Itulah yang terjadi. Arus sudah sesuai dengan alam. Kalau kita lagi trip kayak gini, kita harus ada satu orang setidaknya ngasih tahu bahwa nih waktu nih, kalau kebablasan kasihkan terus leha-leha, oke lah kita menikmati, tapi harus ada yang ngingetin, ada alarm, oke harus udahan karena kita mau ke berikutnya lagi ke tempat yang juga seru dan kita kejar matahari. Karena kan kalau trip kayak gini kita sangat tergantung sama cuaca. Matahari. Ayo masuk sekolah, sudah waktunya kita pergi lagi. Akhirnya Rikas dan teman-teman yang lain harus dibantuin nih guys buat nyebrang balik. Sepertinya mereka butuh kayu sebagai jembatan mereka. So, this is what we do. Its own stage and catch the last weekend of the last week before the gold and the glimmer had been replaced. Now the sun-soaked season fades away. You have stolen. Oke, kita mau ke tempat Geban. Nah, biasanya kalau kita beruntung, kita bisa ngeliat sunset di sana. Dan itu juga tempat gimana, Din? Ya tempat nongkrong anak-anak pagar alam ini biasanya ya kalau nggak dapet sunset ya setidaknya kita benar-benar merasakan euforianya gimana sih jadi anak kampung sini. Nah, biar lebih ini lagi, lebih afdol lagi. Nah, gua ada ide nih, kita naik ini aja nih, kayaknya lucu nih, jarang nih. Kalau warawiri di pagar alam, ada transportasi yang perlu kita coba. Inilah ojek gandeng. Wow. Ya, penampilannya tentu beda dengan ojek-ojek yang ada di Jakarta. Ojek gandeng merupakan alat transportasi hasil modifikasi sepeda motor yang ditambah dengan bak di sisi kirinya. Ojek gandeng ini mirip dengan becak motor atau bentor yang terdapat di daerah Sumatera Utara. Cuman yang ngebedain adalah bentuk gandengannya atau bak penumpang. Ojek gandeng di kota ini terbuat dari bahan plat tipis yang berbentuk kubus panjang. Terus di bagian atasnya diberi besi untuk menaruh barang guys. Gue mau ditemenin Audi sini.
Gua takut bawa malah. Cukup. Oh, oke nih, bisa ngangkut 3 penumpang sekaligus. Gua mau cobain nyetir ojek gandeng. Wish me luck. Wah. If you love somebody, let it down. 4 orang, Bang. Dari awal emang gue udah gak yakin sih si Rikas bisa nyetir ojek gandeng ini. Bener deh. Di tengah-tengah kita semua hampir jatuh ke jurang, guys. Aduh, Rikas, yang bener dong lo. Ya udah berisik banget lagi. Itu depan jurang lo, nyawa lo ada berapa gila? Aduh. Berisik banget, Audi. Asok. Nggak tahu dia. Agak berat. Agak sini aja. Hampir gua tiduran di sawah. Gantian. Gua nggak tahu deh. Toto dia belok sendiri ke kanan. Gua bukannya takut malah ketawa dengerin Audi. Rikas. Ya iyalah. Lo lihat tuh di depan. Kita mau nyusruk sawah. Mau panen pagi. Oke. Patrick. Adventure. Jadi kalau bawa bentor itu, kalau dia ada ginian di sebelah kiri, dia akan otomatis tuh belok ke kanan. Jadi kesalahan bukan pada saya, kesalahan pada bentor. Mana danaunya? Apa? Mana danaunya? Ini danau sebelah lu, no. Danau Tebak-Keban ini adalah sebuah kolam besar yang berbentuk secara alami. Luasnya kurang lebih sekitar 4 hektar dan sekitarnya dibangun beberapa gazebo atau pondokan kecil yang digunakan sebagai tempat duduk-duduk. Di danau ini juga ada rakit yang boleh dipakai oleh para pengunjung bagi mereka yang pengen muter-muter di danau. Everything you do. Yeah, they were Sebagian besar masyarakat di Pagar Alam manfaatin rakit gratis ini untuk memancing. Menarik. Di danau ini emang banyak ikannya, bro. Dan kita juga dibolehin memancing di danau Tebak-Keban ini. Sebenarnya guys, nama danau ini adalah Ngeban aja. Tapi karena kata Tebat artinya adalah danau, dan kebanyakan penduduk asli Pagar Alam menyebut Keban itu adalah reban, jadi Tebak-Keban adalah Danau Keban. and it was all yellow. Dikelilingi sama pepohonan cemara, Tebak-Keban mempunyai pemandangan yang indah. Di sore hari, cahaya matahari akan memantul di atas airnya yang mengalir tenang. Ada hemok tuh. Hemok gitu. Kita sekarang mau main di hemok sebelah sana. Bye trip! Bye adventure! Ini caranya gini nih, kalau mau tidur di homok nih. Menenangkan sekali mendengar suara burung yang saling bersaut-sautan dari atas pohon. Pantas aja nih guys, orang-orang Pagar Alam suka banget nongkrong sore di sini. Iya dong, kita juga suka. Apalagi kalau gue sama Nadine nongkrongnya dengan cara yang berbeda. Inilah pejabaran santai yang sebenarnya. Simple, tiduran di hammock. Hidup kerasa kayak indah, bahagia. Pokoknya lupa deh sama masalah. Jadi ngantuk gue.
goyang terus. Diayun-ayun sama hemok di pinggir danau sambil nungguin sunset. Gokil. Ini baru yang namanya asoy. Yes, guys, menikmati hidupmu selagi bisa. Hargai setiap momen yang ada. Just make it the best. Bahagia itu sederhana kan? Karena bahagia itu sendiri adalah kita yang menciptakan. Bye trip, bye adventure. You're gone from here, soon you'll disappear, fading into beautiful light. 'Cause everybody's changing and I don't feel right. Jarang-jarang, bahkan kayaknya baru pertama kali nih guys MTMA naik motor gede kayak gini. Thanks Rika sebelumnya ya udah boncengin gue keliling-keliling kota Palembang. Santai Din. Kenalin nih teman-teman motor gue di Palembang. Haha. Selamat pagi Palembang. Pagi. Bong Kito Galo. Kali ini gue dan Nadine Chandrawinata ditemenin sama Motor Besar Club Palembang. Yeah. Nadine, are you ready? I'm so ready. Waktunya ekspor. My trip. My adventure. I did it all. Palembang adalah salah satu kota besar di Indonesia dan menjadi ibu kota dari Sumatera Selatan. Beruntung nih gue dapat kesempatan lihat tata kotanya Palembang sama Rikas di pagi hari ini. So many places, the things that I did, there was every broken bone. I swear I lived. Hope that you spend your days, but they all add up. Here we are, Gelora Sriwijaya Palembang. My trip. My adventure. All the life she has seen, oh, the meaner side of me. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. Hand signal dengan jempol ke atas. Ini memberi signal kepada road captain bahwa pengendara sudah siap. Hand signal satu jari, satu baris zigzag untuk jalan yang kondisinya lebih sempit. Hand signal dua jari, membuat dua baris zigzag untuk jalan yang kondisinya lebih lebar atau lebih sepi. Signal dengan tangan yang menunjuk ke bawah atau kaki yang mengarah ke bawah. Ini memberi kode kepada pengendara di belakang jika ada jalan yang berubah. Signal dengan tangan satu yang melambai. Artinya, ini mengurangi kecepatan. Kalau ke Palembang, rasanya kurang pas kalau nggak lewatin jembatan Ampera. Jembatan Ampera merupakan jembatan kebanggaan masyarakat Palembang dan menjadi trademark bagi kota Palembang. Keberadaan jembatan ini, bro, sangat penting untuk menghubungkan daerah Ulu dan Ilir. Jembatan Ampera merupakan hadiah Bung Karno bagi masyarakat Palembang yang dananya diambil dari dana rampasan perang di zaman penjajahan Jepang. Gue rada bingung nih. Lihat, gue harus menandatangani peresmian MTMA Palembang. Direktur MTMA yang baru. Aku bingung, jujur. Gimana nih? Perwakilan kali ya. Selalu takjub dan kaget setiap kali kita ngetrip di sebuah daerah.
Ada aja teman-teman MTMA yang nyusulin kita ke lokasi. Kali ini ada teman-teman dari MTMA Palembang yang minta tanda tangannya Bu Nadine Chandrawinata buat ngeresmiin kelompok MTMA Palembang. Aduh, si Ibu sibuk amat sih, Bu. Oke, diresmiin. Tapi apa yang sudah? Nextnya apa? Apa yang sudah dan apa yang akan? Bahkan bikin event lagi, Bu. Event seperti apa? Seperti mungkin mengeksplor sosial kan, bakti sosial. Udah belum? Udah Kemarin bikin bakso. bakaran di Oh, kamu kalian buat kebakaran? Iya. Direktur lagi ngomong. Kalau bisa belanja udah nggak pakai plastik, bawa tas sendiri. Dari kalian dulu nanti kita pakai plastik. Ya. Adventure gue sama Rika kerasa lengkap dan seru banget. Karena kita ngelakuinnya cuma berdua aja. Dan ini adalah bagian yang paling gue senang dari jalan-jalan. Yap, kita selalu kenal dengan orang-orang baru. Tentunya jadi keluarga baru kita juga. Sumatera Selatan. Gue nggak nyangka menyimpan banyak lokasi yang keren banget buat Last diekspor. night I think I drank too much. Yeah, call it our temporary. My trip. My Adventure. With broken words I try